Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa sesungguhnya yang ditakutkan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Mengapa kita semua yang hidup ketika berbicara mati belum siap hadapi itu? Namun di luar dari dugaan manusia, tersimpan 3 misteri di balik mati yang Allah belum sampaikan kepada kita. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, cara Allah mematikan kita. Yang ketiga, apa sebab daripada kematian kita. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahwa orang yang hidup itu berharap selamat. Orang yang meninggal pun tidak ada yang diharapkan kecuali selamat. Makanya terkadang kalau kita mendengarkan Pak Imam memimpin doa selepas sholat, kadang Pak Imam besarkan itu suaranya. Ada 10 permintaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. 10 permintaan. Kok bisa Bapak Ibu? Karena hal yang paling menakutkan di balik kematian adalah malam pertama di dalam kubur. Sebetulnya kalau tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidak perlu orang takut mati. Kalau seandainya siksaan kubur itu tidak ada, tidak perlu orang takut menghadapi kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, itulah yang ditakuti oleh setiap manusia. Persoalannya mati dihindari mati, dijauhi mati, takut mati mati. Dan tidak ada yang bisa lepas dari itu. Maka Bapak Ibu, kita sepakat sama-sama. Di setiap doa yang Ibu baca, tidak pernah ditemukan ada doa menghindari mati. Pernah kita dengar ada doa menghindari mati? Ada doanya? Ada doanya Bu? Tidak ada. Dan memang tidak pernah disiapkan doa menghindari mati. Kalau doa menghindari musibah mungkin ada. Doa menghindari bencana mungkin ada. Doa menghindari bahaya mungkin ada. Tapi terkhusus doa menghindari kematian belum pernah didengar. Belum pernah kita temukan ada doa menghindari mati. Karena menghindar dari kematian, Allah jawab, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innakum mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada, fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah ya Muhammad, kalian yang telah menghindari di balik kematian, mati itu akan mendekati kalian. Mati itu akan mendekati kalian, kata Allah. Dan malaikat Israel diberi julukan sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Tidak selesai sampai di situ. Malaikat Israel akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju ke tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Kalau manusia mencoba bertanya, kapan terjadi? Allah yang kasih jawaban, bukan Nabi. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Kalau berbicara mati jangan melihat kondisi fisiknya seseorang. Mati tidak melihat kondisi fisik. Berbicara mati jangan melihat sakit dan sehatnya seseorang. Berbicara mati jangan melihat siapa yang duluan lahir, siapa belakangan lahir. Kalau orang berbicara mati, tentu berbicara Quran. Dan Al-Quran telah memberikan penggambaran tentang di balik kematian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Takut menghadapi mati, mesti mati.
Maka konsepnya ibu, setiap kali kita berdoa, tidak ada orang yang berdoa minta diwafatkan cepat. Sama semua di doa ta. Yang 60 minta 70, yang 70 minta 80, yang 80 minta 90. Bahkan kadang-kadang ada orang yang 90 minta sampai dengan 100. Nas'aluka tulal umri bi ta'a waqtin lana bil amali sholihat. Itulah pentingnya setiap kali sujud mesti banyak berdoa. Setiap sujud ibu tolong berdoa. Setiap sujud bapak tolong berdoa. Kenapa? Hubungan kedekatan antara Allah dengan hambanya, di mana ketika posisinya dia bersujud kepada Allah dan sekaligus dia meminta kepada Allah. Yang kedua, mau panjang umur berhenti ulang tahun. Masih ada suka ulang tahun di sini? Masih ada? Di mana logikanya orang yang ulang tahun bisa panjang umur Bapak Ibu? Saya pernah diundang ceramah di Kendari, naik pesawat PP. Berangkat jam 7, jam 9 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Baru kali itu saya dapat jadwal ceramah dikasih naik pesawat PP, tidak bermalam. Jam 9 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Yang undang saya adalah pengusaha tambang di Kendari. Yang kasih bingung Kak di perjalanan jamaah dimuliakan oleh Allah bukan pesawatnya, tetapi 40 tahun saya jadi penceramah, barusannya ada jadwal ku dapat ceramah ulang tahun. Saya coba tanya itu panitianya, boleh enggak didesain, dirubah? Kalau bisa ceramah syukuran, dia bilang jangan Pak Ustadz, harus ceramah ulang tahun. Bagaimana itu ceramah ulang tahun? 1 bulan berikutnya ada ibu-ibu telepon Kak menangis, dia bilang Pak Ustadz Amri, bisa kembali ke Kendari Pak Ustadz. Saya bilang siapa ya ibu? Dia bilang itu yang pernah kita tempati ceramah ulang tahun Ustadz. Terus saya diundang ceramah apa? Dia bilang ceramah takziah Ustadz. Siapa yang meninggal? Itu yang ulang tahun Ustadz. Artinya berulang tahun tidak ada jaminan bisa memanjangkan umur seseorang. Karena logikanya Bapak Ibu, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari. Sejatinya umur kita tidak semakin bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Konsep panjang umur yang kedua, sering-sering traktir orang makan. Persoalan sepele traktir makan. Tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah kalau orang yang traktir makan itu bisa panjang umur. Di mana akalnya Ustadz? Kalau traktir orang makan bisa panjang umurnya? Saya jelaskan Pak. Perbaiki dulu tak. Katanya itu sifat ceramahnya pun sementara ceramah kita temen tengah jatuh. Orang dengar ceramah taksi itu mau disimak supaya ada bekal perjalanan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu kalau orang lagi makan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita tahu hebatnya itu orang yang suka traktir makan, itu doanya diterima oleh Allah dan panjang umurnya. Makanya kalau lagi makan ke palu basah, sementara kita asik makan palu basah, tiba-tiba ada kenalan tak teman tak masuk di depan, yang sembunyi. Panggil ke masuk, duduk di samping tak, sini kayak di dekat kue. Ternyata itu yang dipanggil duduk tidak tahu diri, nawe juga ke sini kok cepat. Nawe ya temannya. Akhirnya masuk 1. Nanti saya bayar. Menyusul 2. Ih, siapa panggil gini? Saya bayar. Masuk 3. Nanti saya bayar. Masuk 4 temannya, nanti saya bayar. Masuk 5, nanti saya bayar. Masuk 6, mulai lem kelihatannya. Masuk 7, nanti saya bayar. Masuk 10, selesai makan, dekati meja kasir. Berapa? Sekian mangkok palu basah, sekian nasi, bayar. Perhatikan reaksinya orang yang ditraktir makan. Apa yang ditepuk? Pundak. Tidak ada orang yang ditraktir makan, kepala ditepuk. Orang cari gara-gara. Pundak yang ditepuk. Secara spontanitas, ketika pundak ditepuk, keluar ucapan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur ta. Itu rata-rata di traktir makan kan begitu bahasanya. Mudah-mudahan panjang umur ta. Bertambah rezeki ta. Dimudahkan urusan ta. Yang tidak ini itu kalimatnya terakhir. Dan mudah-mudahan ketemu lagi besok. Itu yang tidak ada kalimat itu. Akhirnya Bapak Ibu selesai makan siang, palu basah selesai. Masuk waktu salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda salat sunat.
bainal adzan wal iqamah ad-du'a bil ijabah, antara azan dengan iqamah, Anda gunakan kesempatan itu. Futihat abwabu as-sama, terbuka pintu langit. Anda meminta doa kepada Allah. Nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bil a'malis shalihat. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak sedang berdoa habis traktir orang makan, Bapak berdoa minta panjang umur, tahu enggak? 10 orang yang kita traktir tadi, kita makan Bapak Ibu, kita sedang tidak tahu dari mulut-mulut mana aminnya mereka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih hebatnya lagi, orang yang suka traktir makan, itu malaikat turut mengaminkan doanya apapun yang diminta bagi orang yang sudah traktir orang makan. Makanya orang yang suka traktir makan itu panjang umurnya. Tapi orang yang suka minta ditraktir, pendek umurnya. Yang mana orangnya? Itu yang selalu berteriak, adakah? Itu. Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Itu kadang-kala kalau kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kan imam besarkan itu suara kan? 5 kalimat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wa adakhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala tayatal jalali wal ikram. Lagi-lagi orang yang hidup berharap selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ngapain kita mesti minta ini doa ini? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adakhilnal jannata daras salam. Ngapain mesti minta selamat jamaah dimuliakan oleh Allah? Jawabannya, perhatikan baik-baik. Dari subuh masuk waktu zuhur, tidak ada jaminan Anda akan hidup. Dari zuhur masuk waktu asar, tidak ada jaminan Anda akan hidup. Dari waktu asar sampai masuk waktu maghrib, tidak ada jaminan Anda akan hidup. Dari waktu maghrib sampai dengan masuk waktu isya, tidak ada jaminan Anda akan hidup. Dan waktu isya sampai masuk waktu subuh sebentar, tidak ada jaminan Anda akan hidup. Kenapa? Mati jadwalnya cuma 2. Qoblas sholat, ba'das sholat. Qoblas sholat, ba'das sholat. Kalau tidak mati sebelum sholat, mati sesudah sholat. Kondisi fisiknya, mau dia sakit, dia sehat, malaikat Israel standby memperhatikan wajah kita. Saya selalu ingatkan Bapak Ibu, orang kalau sudah mencapai umur 40 tahun ke atas, perbaiki ibadah. Tanam tanamanmu karena engkau akan petik hasilnya. Mohon izin, keluarganya almarhum berapa usianya meninggal? Berapa? Subhanallah, 60 tahun. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan umurnya umatku baina sittin wa sab'in, 60 dengan 70. Masuk targetnya Rasulullah. Tapi kalau ada orang meninggal usianya 40 tahun, kita tahu rahasia di balik 40 tahun. Bapak, saya kasih tahu Ki. Orang kalau usianya sudah mencapai 40 tahun, mesti harus hati-hati. Karena itu malaikat Israel sudah menatap wajah kita 70 kali sehari semalam. Bukan takut-takut ini. Malaikat Israel sudah menatap wajah kita 70 kali sehari semalam. Masuk usia kita 45 menuju 50, Allah sudah kasih sinyal. Lewat apa? Kaki sudah mulai bermasalah. Betis sudah mulai bermasalah. Lutut sudah mulai bermasalah. Pinggang sudah mulai bermasalah. Kalau ada orang yang dengar ceramah, tak sebentar miring ke kanan, tak sebentar miring ke kiri, tak sebentar nalipat kakinya. Nah, itu mulai kasih goyang. Tak sebentar nak kasih lurus kakinya. Itu bahagian daripada masalah. Apanya bermasalah? Kesehatan. Dan mesti kita harus tahu diri. Ya, salah makanan. Disiapkan kue, ada cantik manis panada. Nggak bisa mak saya makan manis-manis Pak Ustadz. Siapa suruh makan? Disiapkan Jaki. Mungkin makan yang tidak mau urusan tak, yang penting disiapkan Ki. Yang tidak boleh Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau anak almarhum berusaha melaksanakan acara takziah, pinjam uang sama kerabat dan keluarga, membeli makanan, bayar penceramah, bayar pengaji, undang dan dipaksakan orang hadir, lalu kemudian mesti harus pulang bawa kue. Itu yang dilarang dalam agama.
Tapi kan semua yang datang ini Bapak Ibu, tidak ada satupun keluarga yang siapkan makanan Bapak Ibu. Semua pada bawa, tetangga bawa, kerabat bawa, sahabat bawa. Nah kalau semua bawa, itu yang kita bawa pulang. Tadi sudah duduk di sini berapa memang kue masuk. Hati ini kuliah lihat. Kenapa saya perhatikan? Karena mau ku tahu yang mana numpuk. Cuma minta tolong nah, kalau sebentar ada kuenya penceramah kita kasih dan ada kuenya pengaji, minta tolong kasihan. Tandai memang sebentar yang mana kuenya penceramah, yang mana kuenya pengaji. Karena pernah ke ceramah tak tukar gitu kue. Kuenya penceramahnya ambil ke pengajian. Kuenya pengajian ambil ke penceramah. Itu kue ku cantiknya mereknya. Amanda tertulis di dosnya. Sekali ku pulang ku buka ke panada. Selesai gitu. Bapak Ibu, tidak mau makan cantik manis. Kenapa Ki? Gula Kak Ustaz. Pakai perempuan. Lanjut. Gula Kak Pak Ustaz. Tidak bisa mengkonsumsi manis-manis. Saya kasih tahu Ki Bapak Ibu. Itu kue cantik manis kalau dikonsumsi dengan baik, dalam satu biji kan tidak sampai kadar gulanya 1 kilo. Terbagi-bagi itu. Betul? Kenapa tidak mau dimakan nih? Rugi kita tidak makan. Itu sebentar isinya rosta itu. Itu 3 kue 1 hari minum itu. Biasanya malam terakhir ada nasi. Cocok nih? Cocok nih? Gue bilang memang kan? Tidak pernah saya salah bicara. Bapak Ibu, tidak bisa mentong makan di rumahnya orang mati Pak Ustaz. Kalau paling tidak mau dimakan, jangan kasih pulang kembali itu kue sama yang bersangkutan. Bawa pulang itu kue di rumah, tak siapa tahu di perjalanan ada orang lapar, kita sedekahkan jadi 3 pahala buat kita. Asalnya kue dimakan 1 biji cantik manis. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa ala barakatillah. Masuk di mulut, dikunyah 21 kali kunyah, dicerna di bagian perut, itu tidak jadi gula di dalam, namanya barakatillah. Kalau 1 cantik manis kita makan barakatillah, tapi kalau 10 cantik manis kita makan innalillah. Tidak ada orang yang sehat banyak makan. Bapak Ibu, malam pertama na telepon Ustaz Arifudin lewat. Sempatkan dirimu hadir di malam ketiga jalan zebra. Kalau sudah atasan yang perintah, apa boleh buat? Tidak bisa mikir terima cara lain. Atasan siap perintah 86. Ada Bapak Polda ada. Dan bawahan itu mesti harus tahu diri dong. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu saya terima acara jalan zebra malam ketiga, bayangkan mulai dari pagi saya aktifkan HP ku Bapak Ibu, 5 penelpon acara takziah masuk. Ustaz ada acara tak ini malam? Ada Pak. Di mana? Di jalan zebra. Begitu saya tawarkan, mau ku carikan penceramah. Apa dia bilang? Pak Kakak lagi Ustaz. Jadi ku balas gitu. Sebetulnya aku mencari penceramah atau pelawak. Karena masyarakat pandangannya sekarang tidak mau menerima penceramah kalau tidak lucu Ustaznya. Dasar lagi makan. Kira-kira ada yang tahu kenapa dasar makan lagi? Hah? Lucu baginya, dan kita tahu kenapa dia terbahak-bahak begitu ketawanya, karena dia kenal persis saya. Nagapa kuriaga cara mata siam marana adakah? Bapak Ibu jangan disalahkan. Bawa ki pulang, makan ki, nikmati, barakatillah insyaallah. Pesan penting Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama berceramah karena malam ini saya lanjut ke Kalesong. Ibunda dari orang tua Ketua Basnas Kota Makassar Ustadz Haji Hasan Amanggong berpulang ke rahmatullah.
Jadi malam ini selepas saya ceramah di sini lanjut menuju ke Galesong. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, satu peringatan buat seluruh anak-anaknya almarhum, perhatikan baik-baik. Itu malaikat Israel, ibu bapak, kapan sudah menjemput bapak tak di rumah ini? Berkata Syekh Al-Hasan Al-Basri, kalau bapakmu sudah dipanggil menghadap oleh Allah, itu pertanda kalian anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga di dalam rumah kalian. Simak baik-baik kalimat ini, bukan saya yang berbicara, tapi yang berucap adalah Syekh Al-Hasan Al-Basri. Ketika bapakmu sudah pergi meninggalkan rumahmu, pertanda kalian anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga. Kenapa Syekh Al-Hasan Al-Basri berkata demikian? Karena ada hal yang penting yang harus kita ketahui di balik ibu dan ayah. Semua orang terlahir di dunia Bapak Ibu tidak ada secara kebetulan. Dan kalimat secara kebetulan dalam ucapan sehari-hari, berdialog sehari-hari, itu tidak boleh diucapkan, Pak. Kenapa? Karena kalimat itu sedang mendahului Tuhan. Anda hebat menjadi seorang polisi itu karena tidak terlepas dari doa orang tua. Saya ceramah di kediaman Pak Jenderal Fadil, Kapolda Metro Jaya. Saya katakan, mohon izin komandan, Bapak hebat menjadi seorang Kapolda itu karena tidak terlepas dari doanya seorang ibu. Diundang ceramah di kediaman Pak Pangdam, ASR Andi Semangat Rukka. Saya beritahu beliau, jamaah dimuliakan oleh Allah, mohon izin Bapak hebat menjadi seorang panglima, Bapak hebat menjadi seorang jenderal, itu karena tidak terlepas dari doa seorang ibu dan bapak. Kalau saya menyebutkan ayah dan ibu berdoa, mustahil Bapak Ibu, tidak ada anak sampai hari ini bisa mengatasnamakan dirinya hebat dan sukses jika seandainya bukan karena doa daripada kedua orang tua kita. Pertanyaannya muncul berikutnya, apakah di balik kesuksesan anak, pernahkah seorang ibu dan bapak berkata kepada anaknya, nak, kau jadi polisi karena doa saya, kau jadi tentara karena doa saya, kau jadi dokter karena doa saya, kau jadi pengusaha karena doa saya, kau kaya karena doa saya, sekarang bayar? Pernahkah ibu dan ayah berkata demikian? Tidak. Tapi pesan ibu dan ayah terhadap anaknya cuma satu, besok lusa nak, ketika saya meninggal, harapan ibu dengan ayah cuma satu, jangan pernah berhenti mengirimkan doa kepada kedua orang tuamu yang sedang memperhadapkan amalnya di hadapan anaknya. Nah, kau jadi polisi karena doa saya, kau jadi tentara karena doa saya, kau jadi dokter karena doa saya, kau jadi pengusaha karena doa saya, kau kaya karena doa saya, sekarang bayar. Pernahkah ibu dan ayah berkata demikian? Tidak, Bapak. Tapi pesan ibu dan ayah terhadap anaknya cuma satu. Hebat sukses tidak terlepas dari doa orang tua. Hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. Bahkan sehebat-hebatnya kita jamaah dimuliakan oleh Allah, sampai habis jasadnya mama, jasadnya bapak dimakan oleh ular dan cacing tanah, doanya 40 tahun tidak akan pernah putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu kasih tahu suami, suami tolong kasih tahu istri. Makalan dia besar, kasih tahu. Jangan kita beda-bedakan ki ayah, bapakku dengan bapak tak kasih sama, mamaku dengan mama tak kasih sama. Kasih sama, menantu itu mesti harus sama. Cuma persoalannya muncul lagi, banyak menantu nah bombe ki mertuanya. Sentuh. Bapak Ibu, tidak ada di sini bombe mertuanya, tidak ada yang mengaku. Ibu, mana bita sih? Hehehe, ambil dulu nanti. Tapi Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kenapa dibombe mertuanya? Itu mertua tidak boleh dibombe. Dia bilang, kau tidak suka Pak Ustaz. Kalau kau tidak suka, jangan kau bombe ki. Ada lagi tuh anak belum dikodong habis keringatnya, mamanya kasih mengikat, 1 tahun berikutnya setelah melahirkan, nah simpan lagi anaknya di rumahnya neneknya, nah bikin pembantu mamanya. Gak boleh lihat di situ. Nah tangkis kak, aku gaji per bulan Pak Ustaz. Bapak itu saya kasih tahu kena, ada anak tak kita titip, tidak ada anak tak, wajib anak menafkahi orang tuanya, karena hartamu adalah bahagian daripada harta orang tua. Kenapa tidak mau muliakan orang tua?
Tolong muliakan orang tua Bapak Ibu. Menghilang di surga di dalam rumah sejak kepergian orang tua. Makanya kalau ada bapak meninggal tadi jangan lalu ribut masalah harta, kasihan. Tidak boleh anaknya itu bertengkar masalah harta orang tua. Tidak boleh anak bertengkar. Saya punya ini, nah itu rumah saya punya, rumah susun saya punya, rumah sewa saya punya, saya punya ini, saya punya itu listrik ambil kau. Mau tahu risikonya Bapak? Saya kasih tahu risikonya. Kalau ada ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, anaknya ribut persoalan harta warisan, demi Allah, maka orang tuanya akan ikut disiksa di dalam kubur karena anaknya bertengkar mengenai masalah harta warisan orang tua. Bukan subhanallah, astagfirullah. Masa bertengkar subhanallah? Di mana-mana bertengkar astag. Salah kalimat. Bapak Ibu, makanya tolong istri tanya suami, ayah, kau suka mamaku, cintai juga mamamu. Bapak tanya istri, kau sayang bapakmu, sayang juga bapakku. Jangan dibeda-bedakan. Kadang-kadang kalau ada si istri sakit, menelpon, di mana ki ayah? Ayah. Kenapa masalah? Di mana ki ayah? Tidak enak perasaanku. Ada kak di kantor. Pulang ki cepat. Segitu paniknya kita pulang. Kenapa pulang? Si istri sakit. Sampai di rumah, bawa istrinya ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Tidak nak pikir nih berapa dibayar biayanya, yang penting istri sehat. Tunggu dulu, mau foto ini. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau mama yang sakit, di mana lagi ayah? Mana lagi nak? Ada kak di kantor, pulang ke cepat. Tidak enak perasaannya mama. Apa nak bilang anaknya? Adik itu daun tobo-tobo mama. Oh, daun tobo-tobo. Istrimu sakit, tindakanmu rumah sakit, mamamu sakit, daun tobo-tobo. Nah bilang tidak sakit begitu karena kalau kencing sakit sekali perutku. Nah karena mengkasar kaparis sebanyanku. Dia bilang ada itu kumis kucing mama. Kucing di palau mak. Coba bayangkan kalau istri menelpon, ayah, ayah, di mana ki ayah? Ayah, oh Tuhan tolong. Ibu, saya kalau ada istri panggil ayah sama suaminya, nak jabe-jabe, ayah, alergi tuling lagi. Lain terkait dengar. Ayah, di mana? Di mana? Kayak ada kan di jalan Sulawesi. Belikan saya kak kodong buah-buahan, ayah. Nah belikan istrinya buah-buahan merek luar negeri. Mulai dari pepaya California, anggur Brazil, lengkeng Australia, jambu Bangkok Filipina, tambah lagi jamaah dimuliakan oleh Allah, apel Washington merek Amerika. Istrinya, tapi kalau mamanya menelpon, di mana kau? Mau sekali kak makan buah-buahan. Ini kebetulan ada kak di teror mama tuh, boleh kecopeng, dari memang, copeng. 5 sabu siliter copeng. Nah, makan copeng sama mana dia ngasih dihina. Banyak tukang sotin di. Lanjut. Kenapa tidak mau muliakan orang tua? Bapak Ibu, sombong ki karena disebabkan harta tak banyak, jadi lupa orang tua tak. Ini yang kasih menangis Ibu Haji Merah Hayati waktu ceramah kan di rumahnya. Kita tahu Ibu Haji Merah Hayati. Hah? Mas berjalan. Kita tunjuk yang bilang nak. Banyaknya masnya. Waktu ku manasik haji di rumahnya 3 kali kak suruh ceramah manasik umroh dulu, baru nasuruh kak ceramah manasik haji, baru nasuruh kak lagi ceramah di malam hari persiapan pemberangkatan.
Nah bayangkan Bapak Ibu, banyaknya jadwal kuku tolak karena nasuruh ceramah 3 kali. Tidak pernah panitia jamaah dimuliakan adalah orang manasik dia bagi-bagi uang 500 juta. Dan biasanya kita pergi manasik Bapak Ibu, kita yang bawa amplop. Ini hebatnya, dia yang kasih amplop orang. Banyak orang datang. Sebetulnya tidak kupikir kita orang datang, yang kupikir berapa sebentar nak kasih kan. Bapak Ibu, saya katakan singkat sekali cara ku bicara. Nanti Pak Bos dipanggilkan suaminya. Pak Bos, saya bilang Pak Bos, Bu, nanti kalau Bapak sudah berada di Musdalifah, Allah tidak melihat emas. Allah tidak mengukur itu. Allah tidak mengukur pangkat. Allah tidak melihat jabatan. Makanya ketika di Arafah, Rasulullah bersabda, kullu ummatin linnasi wa adam min turab la fat'ala arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Seluruh umat manusia berasal dari Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun bukan Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Jangan kau bawa kekayaanmu di Mekah, jangan kau sempat bawa hartamu di Musdalifah, karena Allah tidak butuh itu. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Kalau Anda sedang naik daun, jangan pernah sombong, karena ada waktunya musimku. Menangis karena mulai kena. Apa yang kita banggakan itu tasnya yang kita lihat di Facebook itu tidak main-main. Emas betulan itu sempat juga pegang-pegang sedikit. Apa yang kita banggakan? Nanti kalau kita diperhadapkan dengan kematian, Bapak Ibu, berdirilah malaikat di atas kepala kita. Bila Israil datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikaulah ada amal dan takwa, itulah ada pembela kita. Jikaulah ada amal dan takwa, itulah ada pembela kita. Jangan kau pasang sifat kesombonganmu, karena yang pantas sombong hanya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, hai kalian manusia, jangan sekali-kali kalian menggunakan pakaian kesombonganku, karena itu adalah pakaianku. Kalau ada di antara kalian yang berani menggunakan pakaian kesombonganku, maka bersiap dirinya saya akan lempar ke dalam api neraka. Nawe akak berapa nomor rekening tak Ustaz? Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Maka tolong muliakan orang tua. Kalau ada rezeki tak bawa ki pergi umrah mama. Tidak bisa menjalan Pak Ustaz, belikan ki kursi roda. Nah kencingi mijirinya Ustaz, belikan ki popo. Tidak bisa ku bawa pergi ziarah Pak Ustaz, siapkan mutawifah. Kau mutawifah, pembimbing perempuan. Tiba mama tak di bandara Sultan Amir Muhammad, bandara Madinah, atau di King Abdul Aziz Jeddah, mutawifahnya langsung menjemput, bawa ziarah, terima beres mama tak di hotel. Apa alasannya? Saya kalau bawa jamaah haji dengan jamaah umroh, saya paling senang bawa yang tua-tua daripada yang muda. Tambah tua tambah kusuka, tambah tua tambah kusuka. Yang muda-muda ya, kalau Nabi bilang travel Ustaz ambil tabi, kita bawa satu bus. Kulihat dulu, tidak mau kasih bawa. Kenapa Ustaz? Terlalu banyak yang muda di situ. Kasih saya yang tua. Kenapa? Yang muda terlalu banyak komplain, yang tua tidak ada komplain. Oh, kalau yang muda-muda dibawa pergi, nah siksa pembimbing. Setiap mau pergi sembahyang belanja,
pulang sembahyang belanja, baru setiap belanja tidak pernah kita belikan. Baru kita setengah mati juru bicara. Ustaz, tolong tawarkan dulu bajunya itu, Ustaz, di depan penjualnya. Ditanya nih penjualnya, ya Habibi, kam hada? Berapa harganya? Friend, ada ismi abaya syahrini, namanya itu baju abaya syahrini. Kam berapa? Ada minyak. Ibu 100 real bedeng. Dia bilang tidak bisa 15, bukan pasar butuh ini. Coba lihat Bapak. Tapi kalau nenek-nenek dibawa pergi ke Mekah, enggak ada yang foto yang begini. Nih, itu temannya. Tambah tua, tambah bagus, mendengar, tidak ada komplain. Apalagi yang pakai kursi roda. Satu kali ditanya, jangan goyang-goyang. Nah, enggak goyang-goyang. Di situ tuh jadi tempatnya. Bilang di dalam hatiku, goyang mau kudu hilang. Sekali ku pulang sembahyang, ku lupa. 2 kali kak makan di restoran, baru ku ingat, astagfirullah, ada orang tua ku simpan di masjid, pergi kita cari, dia ada di situ, tidak goyang-goyang. Yang kedua, tidak pernah kena komplain makanan. Ya mudah-mudah, kenapa keras sekali, kenapa banyak bicara. Tidak nak tahu, tidak bilang di Mekah diuji ini. Tapi kalau orang tua dibawa, mau makan daging, mau pukul yang kayak aku. Pak, ini RKM ada logo pahala. Bayar itu bayar, tarat-tarat bukan. Mana ada komplain kalau orang tua? Maka tolong muliakan orang tuanya, cintai orang tuanya, sayangi orang tuanya, jangan berebut harta orang tua. Tidak boleh diperebutkan itu harta orang tua. Bawa umroh. Saya ada pemberangkatan bulan depan Agustus insyaallah. Tuanya mamaku, daftar lagi coba-coba. Nyawanya mami kita tidak tanggung. Berapa dibayar Pak Ustaz? Tergantung di mana kita tidur. Coba kita mau kira bintang 5, ada 38.500. Mau bayar 40 juta, aku kasih ke Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. View Makkah namanya. Bagaimana kalau uang cuma 38 Ustaz? Aku kasih ke Zamzam. Bagaimana kalau uang cuma 32,5 Ustaz? Ada standarnya lagi, bintang 4. Bagaimana kalau uang cuma 25.500 Ustaz? Aku kasih ke nama hotelnya Mir Ajiat Karim. 500 meter jalan kaki, dapat pelataran Masjidil Haram. Bagaimana kalau uang cuma 2,5 juta Ustaz? Tidur di bandara. Kan tergantung di mana kita mau tidur. Tidak masuk akal pergi umrah 2,5 juta kita. Saya saja pulang dari Jeddah Bapak Ibu 7,5 juta aku bayar pergi. 7,5 juta aku bawa pulang, aku bayar pulang. 7,5 tambah 7,5 berapa? Kan sudah 15. Jadi hotelnya 12 hari. Bis pembimbingnya jadi mama. Deh, Bapak Ibu, harapan satu-satunya kita butuh sesosok anak yang soleh dan anak yang solehah. Bapak, kalau ada anak tak tahfiz kullu talatin juz, dia bisa menghafal 30 juz, Bapak Ibu tidak perlu takut mati. Kalau ada sudah anak menghafal Al-Quran 30 juz, persiapkan diri tak di depan gerbang akhirat. Nanti tuan anak yang datang dekati mamanya, dia letakkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya, dia pegang tangan ayah dan ibunya, dia tarik mamanya dengan bapaknya masuk ke dalam surga bersamanya. Itu yang anak bisa diviralkan. Kalau bisa menghafal 30 juz menjadi kebanggaan. Meninggal bapak, anaknya mengaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terbata-bata pun cara mengajinya masih diterima oleh Allah. Kenapa? Anaknya yang mengaji, bukan orang lain. Anakku Ustaz, susah diatur. Begitu nih kalau terlalu banyak main game. Disuruh sholat, Ustaz tidak mau sholat. Tidak ada kata terlambat. Ibu kalau ada anaknya tidak mau diatur, jangan capek, doakan terus. Paling bagus kalau ada anak dalam keadaan kondisi nakal, tidak mau dengar nasihat orang tua, tidur anak tak, pegang dadanya, bacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pas kalimat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, tiup telinga kanannya 3 kali. Itu kalau anak nakal. Tapi kalau bapaknya yang nakal,
Tindis ke hidupnya berbaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru keras-keras. Iya toh? Makanya tambe para pengurus masjid, kalau ada anak-anak pergi sholat di masjid, jangan pernah selalu marah-marahi, kasihan. Tekanan batin itu anak-anak kalau dimarahi. Disuruh nanti ke masjid sholat, ke masjid nak, tidak mau ke mama pergi di masjid. Kenapa? Ada suka marah-marah di masjid. Itu tukang jaga masjid suka marah-marahi anak-anak. Jangan pernah marah-marahi, kasihan kalau ada anak-anak ke masjid. Kasih tahu itu penjaga masjid, kalau dulu waktu anak-anak dari lantai 2 lalu loncat ke lantai 1, anak-anak tidak pernah pada pusing. Sekarang anak-anak loncat-loncat lari-lari, jadi marah. Kenapa? Ibu saya kasih tahu, tanda-tanda hari kiamat, alamatul kubra yang paling terbesar, apabila masjid-masjid Anda sedang tidak dihuni lagi anak-anak kecil. Kapan tidak ada anak-anak kecil di masjid, tanda-tanda hari kiamat besar itu. Makanya di Masjid Nabawi itu kita lihat anak-anak lari-lari semua tuh. Mau sholat dia lari-lari. Nabi senang sama anak kecil. Kadang kalau Nabi ketemu dengan anak kecil, dia ambil tangannya, dia cium tangannya itu anak-anak. Cobalah ibu, jangan suka marah-marah anak-anak di masjid pak. Coba lihat Rasulullah ke masjid sholat berjamaah, dia bawa cucunya, di tangan kanannya dia pegang Sayyidina Hasan, di tangan kirinya dia pegang Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Begitu Nabi ruku, Allahu Akbar, loncat cucunya Nabi di atas pundak, dipegang pantatnya, khawatir cucunya jatuh. Kondisi itu bermain pak, tapi Nabi tidak marahi cucunya, kan anak-anak. Sampai Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Hasan kejar Sayyidina Husain. Nabi biarkan cucunya berlari di masjid. Anak-anak, namanya juga anak-anak. Kalau anak-anak lari mau diapa? Itu lihat cerita anak lari-lari, anak-anak. Ini acara takziah tidak ramai ini kalau tidak ada anak-anak. Kenapa banyak anak-anak? Ada anak Bu, ibu, apa kata Rasulullah? Kalau kau lihat anak kecil lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, pertanda anak itu sedang bergembira karena anak itu sedang melihat malaikat dan bermain bersama dengan malaikat. Itu lihat, anak kecil lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, pertanda anak kecil itu sedang bergembira karena anak itu sedang melihat malaikat dan bermain bersama dengan malaikat. Kalau anak-anak lari-lari. Tapi kalau lihat bapak-bapak lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, berarti diburu sama malaikat pencabut nyawa. Ya, Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jangan suka tunda-tunda sembahyang tanah. Mati ini kita tidak tahu. Selepas kita dengar ceramah takziah di tempat ini, apa kata malaikat? Aina ma takunu yudrikumul maut. Malaikat pencabut nyawa, ikuti semua manusia di mana ketika dia melangkahkan kakinya. Hati-hati. Sembahyang. Boleh saja Anda tidak sholat, alasannya cuma dua. Yang pertama, Anda kehilangan akal. Kalau Anda merasa sudah kehilangan akal, maka Anda tidak layak untuk sholat. Karena orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Makanya Nabi katakan, orang gila tidak sholat masuk surga, sekalipun tidak sholat. Jadi kalau mau tongki masuk surga tidak sholat, kita mau jawab. Yang kedua, Anda bernafas. Begitu berhenti bernafas, Anda tidak perlu sholat lagi, tinggal disolatkan. Makanya ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua baru ke masjid. Bapak Ibu, tapi kan saya suka terlambat masih jauh lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Biar subuh Ustaz, biar subuh. Bagaimana kalau saya bangun jam 7, tetap sholat sampai jam 7, kita tidak sadar. Nabi katakan yang sadar sholat, sadar jam 7, langsung sholat subuh jam 7. Tapi kan matahari sudah tinggi Ustaz, udah lampu, tutup hordeng. Apalah santai. Bagaimana dengan niatnya Ustaz? Masih bilang niat usolli fardal subuh jam 7 tetap niat salat subuh.
Tapi kan bagaimana bunyinya? Ini yang salat subuh, bacaannya usolli fardal subuhi wa tarlambati lillahi ta'ala. Saya tahu di karang-karang itu benar. Deh, Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin Pak Kapolda, saya tidak bisa lama-lama. Galeson cukup jauh perjalanan, dan insya Allah alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah tunaikan amanahnya Ustadz Arifudin Lewa. Saya ditempatkan di malam ketiga. Saya bilang insya Allah saya datang Ustadz, kalau kondisi saya sehat insya Allah saya datang. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Siapa tahu ada yang berangkat umroh dan haji, insya Allah persiapan haji kita untuk tahun depan langsung berangkat. Tidak ada lagi kata terlambat, berangkat itu. Sekarang Makassar kalau kita baru mendaftar di tahun 2023, tunggu antrian sampai 40 tahun baru bisa dapat jatah pemberangkatan. Tapi kalau kita gunakan Haji Plus, langsung berangkat tahun depan. Berapa dibayar? Saya kasih ke nomor WA, kita chat saya, insya Allah kita berangkat sama-sama. Umroh pemberangkatan bulan 8, bulan 9 dan seterusnya. Bagi bapak dan ibu yang mau berangkat bareng umroh bersama dengan Ustadz Amri, kantor saya beralamat di Jalan Abdullah Desirwa. Mari umroh bersama dengan kami di PT Biota Wisata. Aman, nyaman dan amanah. Pembimbingnya Ustadz Amri Delong Delotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.